Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Kira-kira itu semua pembahasan tentang apa ya? Ada yang sudah tahu? Betul sekali, itu semua termasuk dalam materi unsur intrinsik teks cerita fantasi. Dan hari ini kita akan belajar tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang pintar dan penuh semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar tentang apa saja unsur intrinsik teks cerita fantasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita lihat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Supaya kita siap untuk belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang, mari kita mulai pembelajarannya dengan menyimak video ini ya. Selamat belajar! Mari mengenal unsur intrinsik teks cerita fantasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu teks cerita fantasi? Jika belum tahu, yuk simak materinya dengan saksama. Cerita fantasi ialah cerita yang bersifat imajinatif, khayalan, atau tidak nyata. Biasanya, cerita fantasi memiliki nilai magis, ajaib, dan aneh. Tujuan pembuatan cerita fantasi ialah menumbuhkan daya imajinasi pembaca sekaligus melatih kemampuan berpikir kreatif. Kemudian, apa saja ya unsur intrinsik teks cerita fantasi? Sebelumnya, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok pikiran cerita atau pokok permasalahan yang diangkat dalam cerita. Misalnya kejujuran, persahabatan, keluarga, perjuangan, dan sebagainya. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah semua pelaku atau pemeran dalam cerita fantasi. Ada tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi pusat cerita atau memiliki peran penting dalam cerita. Yang kedua, tokoh tambahan, yaitu tokoh yang mendukung tokoh utama. Unsur yang ketiga, penokohan. Penokohan yaitu karakteristik tokoh, baik itu sifat, perilaku, atau watak. Jadi, jika tokoh tadi adalah orangnya, maka penokohan adalah karakternya. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu karakter pembantu atau penengah. Unsur selanjutnya ada alur. Alur yaitu susunan atau jalannya cerita. Ada 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju, yaitu jalan cerita yang berurutan dari awal sampai akhir. Yang kedua, alur mundur, yaitu cerita yang dimulai dari akhir atau kejadian penting, kemudian kembali ke masa lalu. Yang ketiga, alur campuran, yaitu perpaduan dari alur cerita masa kini dan masa lampau. Unsur kelima ada latar. Yang pertama, latar waktu, yaitu waktu terjadinya kejadian dalam cerita, misalnya pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua, latar tempat, yaitu tempat terjadinya cerita, misalnya di rumah, di hutan, di sekolah, di pantai, dan sebagainya. Yang ketiga, latar suasana, misalnya suasana mencekam, menyedihkan, mengharukan, menyenangkan, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah suatu teknik atau cara yang digunakan pengarang untuk bercerita atau memandang kisah yang dibuatnya. Ada 3 jenis sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang pertama, lalu sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu.
Jika menggunakan sudut pandang orang pertama, maka di situ seolah-olah penulis sebagai tokoh dalam cerita atau menceritakan kisahnya sendiri. Misalnya, menggunakan kata aku, saya, atau beta. Pada sudut pandang orang ketiga, seolah-olah penulis menceritakan kisah orang lain dalam suatu cerita atau sebagai pengamat, seperti menggunakan kata ia, dia, atau nama orang. Jenis sudut pandang selanjutnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi di sini seolah-olah penulis serba tahu sehingga dapat mengemukakan segala tingkah laku dan pikiran semua tokoh. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Amanat juga disebut sebagai pesan moral. Nah, apakah kalian sudah paham dengan materi unsur intrinsik teks cerita fantasi? Supaya semakin paham, Ibu akan memberikan contoh teks cerita fantasi. Silakan kalian simak dengan saksama, kemudian di akhir video, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik ceritanya. Di pinggir desa Aruna, ada sebuah hutan yang berbeda dari hutan biasanya. Saat malam tiba, pepohonannya bersinar lembut dan cahaya kecil berterbangan seperti kunang-kunang yang menari. Penduduk desa menyebutnya hutan cahaya. Namun, tak seorang pun berani masuk karena katanya hutan itu dijaga oleh roh-roh alam. Tapi Wanda tak percaya akan cerita itu. Suatu sore, setelah bertengkar dengan sahabatnya yang bernama Diva, Wanda memutuskan menyusuri hutan itu sendirian. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Ia merasa kesepian. Di dalam hutan, Wanda terpesona. Bunga-bunga bersinar dan pepohonan bercahaya. Ia duduk di bawah pohon kristal dan menangis pelan. Tiba-tiba muncul makhluk kecil seperti kelinci bersayap yang dapat bicara. "Aku Lilu, si penjaga cahaya. Kenapa kau bersedih?" ucap Lilu lembut. Wanda bercerita tentang pertengkarannya. Lilu tak menghakimi, tapi justru menawarkan harapan. Ia mengajak Wanda masuk ke dalam pohon ingatan, tempat yang bisa memperlihatkan masa lalu. Di sana, Wanda melihat kenangan indah bersama Diva saat mereka tertawa, berbagi, dan saling membantu. Tapi juga terlihat saat-saat ia mulai keras kepala dan Diva merasa dijauhi. Kadang kita terlalu sibuk dengan perasaan sendiri sampai lupa memahami orang lain, kata Lilu. Tiba-tiba langit berubah gelap. Dari balik bayangan muncul sosok hitam besar. Namanya ialah bayangan kegelapan, makhluk yang muncul dari amarah dan kebencian. "Aku akan mengambil cahaya dari hutan ini," teriak bayangan kegelapan. Wanda gemetar, tapi ia mengingat sahabatnya. Ia menutup mata, memeluk Lilu dan berbisik, "Maafkan aku, Diva, aku ingin memperbaiki semuanya." Cahaya hangat keluar dari dalam hatinya. Bayangan itu memudar, kemudian lenyap. Hutan pun kembali bersinar. Ketika Wanda membuka mata, ia sudah di pinggir hutan. Dan di sana berdiri Diva sedang menangis. "Aku mencarimu, maafkan aku juga," ucap Diva. Mereka pun berpelukan. Dua hati yang saling mengerti menyatu kembali. Sejak saat itu, mereka percaya hutan cahaya hanya terbuka bagi hati yang tulus dan persahabatan yang sejati. Maka, hargailah sahabatmu. Kadang, kita hanya perlu saling memahami untuk kembali bersinar. Baiklah, karena kalian sudah menyimak videonya dengan baik, silakan pindai kode batang atau barcode ini ya. Lalu kerjakan sesuai apa yang sudah kalian simak. Selamat berlatih! Akhirnya pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa tetap jaga semangat kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.